Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang geomorfologi fluvial. Sebelumnya, apa itu geomorfologi fluvial? Geomorfologi fluvial adalah studi tentang interaksi antara bentuk dan proses alur sungai pada berbagai skala ruang dan waktu. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman bentuk sungai. Sungai memiliki keanekaragaman bentuk dan karakteristik yang mencerminkan lingkungan di mana sungai itu berada, yang dipengaruhi oleh iklim, geologi, tutupan vegetasi, dan topografi. Yang kedua ada zona iklim. Sungai ditemukan di berbagai zona iklim dari yang lembab hingga kering, dan dapat mengalir melintasi zona iklim yang berbeda, seperti Sungai Nil yang mengalir melalui daerah gurun. Yang ketiga ada sungai abadi dan sungai musiman. Beberapa sungai mengalir sepanjang tahun atau yang disebut juga abadi, sementara yang lainnya hanya mengalir pada musim tertentu atau yang disebut musiman. Hal ini tergantung pada kondisi cuaca dan geografis. Yang keempat ada saluran sungai. Saluran sungai dapat terbentuk dari dua jenis substrat. Yang pertama ada batuan dasar, terpotong langsung ke batuan, dan yang kedua ada substrat aluvial, terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai. Yang kelima ada dataran banjir. Saluran aluvial dapat membentuk dataran banjir di sekitar alur sungai yang sering dipengaruhi oleh endapan lanau selama banjir. Lalu yang keenam ada drainase dan daerah tangkapan air. Setiap sungai memiliki daerah tangkapan air atau yang disebut daerah aliran sungai yang mengalirkan air dari sedimen ke saluran sungai utama. Yang ketujuh ada pemisah drainase. Pembatas antara daerah aliran sungai disebut pemisah drainase yang terlihat jelas di pegunungan tetapi sulit dikenali di daerah dataran rendah. Yang kedelapan ada jaringan sungai. Di dalam daerah aliran sungai terdapat jaringan saluran bercabang yang dimulai dari saluran induk dan terbentuk melalui proses aliran air dan sedimen. Lalu yang kesembilan ada variasi ukuran saluran. Ukuran saluran sungai bervariasi dari yang kecil di hulu hingga yang besar di hilir, yang dipengaruhi oleh volume air dan ukuran daerah tangkapan air. Saluran yang ke-10 ada saluran ganda dan branching. Beberapa sungai memiliki saluran ganda baik dipisahkan oleh bar atau saluran kepang atau saluran membelah dataran banjir atau yang disebut juga saluran branching. Lalu yang ke-11 ada perbedaan bentuk saluran. Saluran sungai dapat memiliki bentuk yang bervariasi di sepanjang jalurnya, dari lurus, berkelok-kelok, hingga bercabang-cabang. Lalu yang ke-12, yaitu ada penampang, melintang, dan kemiringan. Sungai juga bervariasi dalam bentuk penampang melintang dan kemiringan salurannya. Aliran di daerah pegunungan biasanya lebih curam dan memiliki fitur seperti air terjun dan jeram, sementara sungai di dataran rendah cenderung lebih landai. Lalu yang ke-13, ada bentuk fluvial pada skala kecil. Di dalam saluran sungai terdapat bentuk-bentuk fluvial kecil seperti palang saluran, kolam yang terbentuk akibat pengikisan lokal, dan fitur periodik seperti bukit pasir. Lalu yang terakhir, atau yang ke-14, ada hubungan antara saluran dan fitur. Berbagai jenis saluran mengembangkan fitur-fitur tertentu berkaitan dengan bentuk dan dinamika aliran air, serta sedimentasi yang terjadi. Sungai dapat memperlebar salurannya. Sungai dapat memperlebar salurannya melalui proses erosi, di mana proses erosi ini disebabkan oleh kuatnya arus sungai. Kuatnya arus sungai biasanya dipengaruhi karena adanya banjir, di mana banjir ini akan memiliki dampak atau merubah pola aliran sungai secara signifikan. Proses erosi, pengangkatan, dan sedimentasi dipengaruhi oleh material yang dibawa oleh air yang berasal dari hulu sungai. Salah satu cara untuk mengatasi erosi adalah menanam vegetasi pada sekitar daerah aliran sungai. Untuk aliran sungai, ada banyak faktor yang mempengaruhi bentuk dan variasi yang dapat membuat beragam jenis saluran sungai. Ada beberapa sungai yang masuk dalam zona transisi, karena di dalamnya terdapat lebih dari karakteristik satu jenis. Bentuk aluran aluvial adalah sungai yang memiliki endapan sedimentasi, yaitu lurus, berkelok-kelok, teranyam, dan bercabang. Saluran lurus. Saluran lurus atau biasa disebut dengan strike channel adalah aliran sungai yang benar-benar lurus.
Tapi hal ini jarang ditemukan, pasti akan sedikit variasi bentuk di sungai itu tersebut. Kalaupun ada, biasanya hanya sungai buatan yang alirannya benar-benar lurus. Kedua, saluran berkelok atau meandering. Saluran ini terbentuk karena sisi luar aliran air bergerak lebih cepat, sehingga menyebabkan erosi di tepian sungai, yang lama-kelamaan akan menyebabkan berpindahnya saluran sungai. Yang ketiga, saluran teranyam atau braided. Aliran ini banyak ditemukan pada sungai yang relatif lebar dan permukaannya dangkal. Di dalamnya terdapat banyak aliran-aliran kecil yang saling tak beraturan sehingga terlihat seperti anyaman. Saluran yang keempat adalah saluran bercabang atau unbranching. Ketika aliran terbagi menjadi 2-3 aluran yang terpisahkan oleh gundukan sedimentasi. Gundukan ini ketika banjir akan berpindah posisi karena akan terbawa arus banjir. Yang berikutnya saluran batuan dasar. Berbeda dengan saluran aluvial, batuan dasar memiliki sifat resistensi yang tinggi. Struktur batuan, sambungan, dan bidang perlapisan dan strata geologi berpengaruh terhadap proses aliran dan morfologi sungai. Input, output, and stores. Unit dasar dari sistem fluvial adalah daerah aliran sungai atau DAS. Sistem fluvial adalah sistem yang terbuka, yang berarti bahwa energi dan materi dipertukarkan dengan lingkungan sekitar. Dalam sistem tertutup, hanya energi yang dipertukarkan dengan lingkungan sekitar. Yang pertama adalah input. Input utama ke dalam sistem adalah air dan sedimen yang berasal dari penguraian batuan di bawahnya. Input tambahan meliputi material biologis dan zat terlarut yang berasal dari masukan atmosfer, pelapukan batuan, dan penguraian material organik. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan sistem ini disediakan oleh proses atmosfer yang mengangkat dan mengembunkan air yang jatuh sebagai presipitasi di atas cekungan drainase. Tarikan gravitasi kemudian menggerakkan air menuruni lereng, menciptakan aliran energi melalui sistem. Energi ini dikeluarkan untuk memindahkan air dan sedimen ke saluran sungai dan melalui jaringan saluran. Yang kedua adalah output. Air dan sedimen bergerak melalui sistem ke daerah aliran sungai, tempat material dibuang ke laut. Tidak semua sungai mencapai laut. Beberapa mengalir ke danau dan laut pedalaman, sementara yang lain seperti sungai Okavango di Botswana mengering sebelum mencapai laut. Hal ini mencerminkan output penting lainnya dari sistem fluvial, yakni hilangnya air akibat penguapan ke atmosfer. Sebagian besar energi yang tersedia digunakan untuk mengatasi gaya gesek yang cukup besar yang terlibat dalam pemindahan air dan sedimen dari lereng bukit ke saluran serta melalui jaringan saluran. Sebagian besar energi ini hilang ke atmosfer dalam bentuk panas. Yang ketiga adalah stores. Sejumlah material disimpan di sepanjang jalan. Misalnya, air disimpan untuk jangka waktu yang berbeda-beda, seperti di danau dan waduk, di bawah tanah, di dalam tanah, dan aquifer. Sedimen disimpan ketika diendapkan di saluran, cekungan danau, delta, kipas aluvial, dan dataran banjir. Bahan ini dapat dikeluarkan dari penyimpanan di tahap selanjutnya. Ferguson menggambarkan saluran tersebut sebagai ban berjalan yang tersentak-sentak. Sedimen dipindahkan sebentar-bentar ke arah laut. Sistem morfologi. Sistem morfologi merupakan bentang alam seperti saluran, lereng bukit, dan dataran banjir membentuk sistem morfologi yang juga disebut sebagai sistem bentuk. Bentuk setiap komponen sistem morfologi terkait dengan bentuk komponen lain dalam sistem tersebut. Misalnya, jika aliran sungai di hulu daerah aliran sungai berjarak dekat. Sistem berjenjang atau proses. Komponen-komponen sistem morfologi dihubungkan oleh sistem berjenjang yang mengacu pada aliran air dan sedimen melalui sistem morfologi. Sistem berjenjang juga disebut sistem proses atau sistem aliran. Aliran ini mengikuti pola yang saling berhubungan. Jalur dari lereng bukit ke saluran dan melalui jaringan saluran. Sistem proses respon. Kedua sistem berinteraksi sebagai sistem proses respon. Hal ini menggambarkan penyesuaian antara proses sistem berjenjang dan bentuk sistem morfologi. Cara kerja proses laju dan intensitas dapat dilihat ketika bagian saluran yang curam menyebabkan kecepatan aliran tinggi dan peningkatan laju erosi.
Seiring waktu, erosi difokuskan pada bagian yang curam ini dan kemiringan saluran berkurang. Akibatnya, kecepatan menurun sehingga mengurangi laju erosi. Untuk memeriksa komponen-komponen sistem fluvial secara lebih rinci, sistem ini dapat dibagi menjadi beberapa subsistem yang masing-masing beroperasi sebagai suatu sistem dalam keseluruhan yang terintegrasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempertimbangkan sistem dalam 3 zona. Dalam setiap zona, proses tertentu mendominasi. Sedimen zona produksi di daerah hauli merupakan tempat sebagian besar sedimen berasal yang dipasok ke jaringan saluran dan lereng bukit yang berbatasan melalui proses erosi dan pergerakan. Massa material batuan yang terlapukan sedimen ini kemudian dipindahkan melalui jaringan saluran di sedimen zona transfer, di mana hubungan antara saluran dan lereng titik-titik di sekitarnya, dan dengan demikian produk sedimen tidak begitu kuat. Saat sungai mendekati lautan, gradiennya menurun dan energi yang tersedia untuk transportasi sedimen sangat berkurang di sedimen zona pengendapan. Selanjutnya adalah sistem variabel internal dan eksternal. Perbedaan penting terdapat antara variabel eksternal dan internal. Semua contoh yang disebutkan sebelumnya adalah variabel internal yang bekerja dalam sistem fluvial. Variabel internal dipengaruhi oleh variabel internal lainnya, serta oleh variabel yang berasal dari luar sistem. Variabel eksternal seperti iklim mengontrol atau mengatur cara kerja sistem berbeda dengan variabel internal. Variabel eksternal bekerja secara independen, artinya mereka tidak terpengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam sistem fluvial. Pada skala cekungan, variabel eksternal meliputi iklim, tingkat dasar, tektonik, dan aktivitas manusia, dan juga dapat disebut sebagai pengontrol cekungan eksternal. Pengontrol cekungan eksternal variabel yang dijelaskan dalam bagian ini berfungsi sebagai pengatur seluruh sistem. Perubahan dalam salah satu variabel ini akan mengakibatkan serangkaian perubahan yang menyesuaikan kompleks dalam sistem fluvial. Yang pertama, iklim mencangkup fluktuasi dalam cuaca rata-rata. Meskipun cuaca selalu berubah, karakteristik jangka panjang seperti variasi musiman antara tahun dapat didefinisikan. Perubahan iklim terjadi ketika rentang ini bergeser pada kondisi iklim baru muncul. Yang kedua, yaitu tektonik, mengacu pada kekuatan internal yang mendistorsi kerak bumi, seperti pengangkatan besar-besaran, penurunan lokal, pemiringan, dan patahan. Pengangkatan dapat meningkatkan energi yang tersedia dan menghasilkan tingkat produksi sedimen tertinggi di wilayah tersebut. Selanjutnya, tingkat dasar adalah tingkat di bawah mana saluran tidak dapat tererosi. Biasanya terdapat pada tingkat dasar laut. Perubahan tingkat ini mempengaruhi energi yang tersedia untuk menggerakkan aliran dan pergerakan sedimen. Yang selanjutnya adalah aktivitas manusia. Telah mempengaruhi sistem fluvial selama 5.000 tahun terakhir, terutama dalam era modern. Aktivitas seperti deforestasi, pertanian, dan penambangan mempengaruhi aliran air dan produksi sedimen. Modifikasi langsung seperti pengerukan saluran, pembangunan, bangunan, dan kontrol banjir juga berperan besar dalam mempengaruhi sistem fluvial. Selanjutnya, ada variabel tergantung dan pengontrol. Beberapa variabel pengontrol menyesuaikan variabel lainnya. Misalnya, pola saluran dipengaruhi oleh suplai sedimen, menjadikan variabel tergantung, sementara suplai sedimen menjadi variabel pengontrol. Namun, variabel pengontrol juga dapat menyesuaikan oleh variabel lainnya, menciptakan hubungan kompleks di antara variabel. Umpan balik. Umpan balik terjadi saat perubahan pada satu variabel mempengaruhi variabel lain, menciptakan efek yang melawan atau memperkuat perubahan awal. Umpan balik ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif membantu sistem untuk menjaga keseimbangan. Dalam konteks ini, jika saluran sungai tiba-tiba menjadi curam, erosi akan memperlambat kemiringan sehingga keseimbangan tercapai kembali. Sebaliknya,
umpan balik positif akan memperkuat perubahan atau menjauhkan sistem dari keseimbangan. Di sini erosi memperburuk kondisi tanah, sehingga proses ini terus berlanjut dalam siklus yang dikenal sebagai lingkaran setan atau efek bola salju. Selanjutnya ada ambang batas. Dalam geomorfologi fluvial, ambang batas terjadi ketika gaya pendorong seperti aliran air melebihi gaya penghambat, misalnya berat butiran pasir. Ada dua jenis ambang batas, yakni ambang batas eksternal dan internal. Ambang batas eksternal dipicu oleh faktor luar seperti gempa bumi yang menyebabkan ketidakstabilan secara tiba-tiba, contohnya seperti tanah longsor. Selanjutnya ada ambang batas internal. Ambang batas internal terjadi ketika ketidaksamaan berkembang secara perlahan tanpa adanya faktor luar, seperti longsor akibat hujan ringan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Pada tahap ketiga, sedimen yang terbawa arus mulai mengendap di ujung muara atau hilir sungai atau disebut agradasi. Bersamaan dengan itu, proses down cutting masih terus berlanjut menuju hulu. Pada tahap keempat, oleh karena agradasi yang terus berlanjut dan menumpuk, maka tumpukan sedimen akan mencapai hulu dan menurunkan down cutting juga sedimen yang terbawa aliran. Pada tahap kelima, oleh karena agradasi pada hilir mulai berkurang, maka energi yang dihasilkan pun akan tentu berkurang dan erosi akan berkurang. Pada tahap proses ini agradasi masih terjadi di hulu. Pada tahap ke-6 proses down cutting di bagian hulu mulai meluas dan mengakibatkan pasokan sedimen dari hulu meningkat. Pada tahap ke-7 meningkatnya pasokan sedimen dari hulu menyebabkan bukan ujung hilir sungai. Tahapan-tahapan ini menggambarkan bahwasanya saluran pada hulu dan hilir sungai sangat berkaitan. Geomorfologi fluvial skala adalah studi tentang bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas sungai. Skala dalam konteks ini sangat penting karena proses yang membentuk sungai terjadi dalam rentang ruang dan waktu yang sangat luas. Yang pertama ada skala ruang dan dalam geomorfologi fluvial. Variasi skala ruang dalam geomorfologi fluvial bisa sangat bervariasi, mulai dari skala yang sangat kecil, misalnya pergerakan butiran pasir, sehingga skala sangat besar, yaitu misalnya seluruh cekungan drainase. Hubungan proses bentuk pada skala yang berbeda hubungan antara proses yang terjadi, misalnya erosi sedimentasi, dan bentuk lahan yang dihasilkan, misalnya lembah sungai dan meander di darat-darat. Yang kedua, skala waktu dalam geomorfologi fluvial. Rentang waktu, proses geomorfologi fluvial terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari hitungan menit hingga ratusan ribu tahun. Sistem sungai cenderung menuju keseimbangan, namun keseimbangan ini bisa terganggu oleh perubahan pada kondisi lingkungan, misalnya perubahan iklim dan aktivitas tektonik. Dan yang ketiga ada sistem fluvial skala yang kompleks. Sistem fluvial adalah sistem yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai subsistem yang paling berinteraksi. Variabel-variabel yang mempengaruhi sistem fluvial yang pertama adalah variabel pengendali. Variabel yang mengontrol variabel lain, misalnya iklim, tektonik. Variabel yang dapat disesuaikan yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel pengendali, misalnya debit, aliran, laju, sedimentasi. Yang selanjutnya umpan balik. Dalam sistem fluvial terjadi mekanisme umpan balik, baik positif maupun negatif. Umpan balik positif dapat menyebabkan perubahan yang drastis dalam sistem, sedangkan umpan balik negatif cenderung menjadi kestabilan sistem. Secara sederhana, materi ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk lahan sungai yang kita lihat saat ini adalah hasil dari proses-proses yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan pada berbagai skala. Dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.